Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Asyifa Milaningsih. Kalian bisa memanggil saya Putri. Kali ini kita akan belajar materi kelas 11 semester 1, yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Adapun lawan dari kata jujur itu adalah dusta. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur. Tetapi, kalau memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu disebut dengan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kejujuran merupakan sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman, sedangkan dusta merupakan sifat dari orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab kecuali kejujurannya, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina shidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul azim. Artinya, Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat Al-Maidah ayat 119. Dari firman Allah tersebut, maka penting bagi kita untuk memiliki sifat jujur agar kita menjadi orang yang bermanfaat dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu keutamaan jujur. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena jujur merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezekinya dan segala urusannya, sebagaimana dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Dan tentu saja
apa yang dilakukan Nabi akan mendapatkan kemudahan. Inilah kisah yang perlu kita teladani karena kejujurannya. Selanjutnya yaitu macam-macam kejujuran. Ada 5. Yang pertama yaitu shidik al-qalbi. Yang kedua shidik al-hadith. Yang ketiga shidik al-amal. Yang keempat shidik al-wa'ad. Dan yang terakhir yaitu shidik al-hal. Yang pertama yaitu shidik al-qalbi, adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, faqala ma 'alimta fiha, qala ta'allamtul ilma wa qara'tul qur'an wa 'alimtuhu fik, qala kadzabta innama aradta an yuqala fulanun alim wa fulanun qari faqad qila fa'umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Artinya, kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang engkau perbuat sewaktu di dunia? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya di jalanmu. Lalu dijawab, bohong, kamu melakukannya hanya ingin disebut sebagai orang yang alim, yang qori. Kemudian Allah memerintahkan untuk disungkurkan wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Hakim. Jadi, dalam melakukan perbuatan harus dilakukan dengan ikhlas dan didasari oleh niat yang baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, shidik al-hadith, adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang ketiga yaitu shidik al-amal, artinya sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Jadi, orang jujur dalam melakukan perbuatan itu tidak akan ada riya di dalam hatinya dan tidak akan ragu-ragu dalam melakukan kebaikan. Yang keempat yaitu shidik al-wa'ad, adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain dan diri sendiri. Contohnya, jika seseorang mendapatkan harta dari segala jerih payahnya dan berjanji untuk memberikan sebagian kepada orang yang membutuhkan, maka itu termasuk dalam jujur untuk menepati janji. Yang terakhir yaitu shidik al-hal, adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan. Misalnya, jujur dalam berpendapat, jujur dalam melakukan pekerjaan, jujur jika diberi amanat, dan tidak ada sifat iri atau dengki di dalam hatinya. Selanjutnya yaitu petaka kebohongan. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 161 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Terdapat beberapa kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, laki-laki yang berbohong dalam peperangan. Yang kedua, mendamaikan di antara yang bertikai. Yang ketiga, laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Adapun hikmah dari perbuatan jujur, yaitu perasaan enak dan hati tenang, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu, Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya, Bu. Kalau begitu, Ajmal nggak mau menyontek lagi. Biar Ajmal jadi anak yang jujur. Ajmal juga mau bertaubat sama Allah. Satu lagi, Ajmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Ajmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Miau, miau.